Di dalam Al-Quranul Karim, kata zawj dalam makna dipasangkan itu muncul dalam beberapa ayat, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tur misalnya, wa zawwajnahum bihurin in, dan kami nikahkan mereka dengan bidadari. Ay qarnahum, artinya kami pasangkan mereka. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Shafat ayat 22, ahsyuru alladhina zalamu wa azwajahum, kumpulkanlah orang-orang yang berbuat zalim itu dengan para mitra-mitra mereka, pasangan-pasangan mereka. Artinya apa? Apa maknanya? Bukan istri maknanya di sini, tapi adalah pasangan. Jadi orang-orang dua-dua sama-sama orang zalim, orang-orang nak berkawan sama-sama orang zalim, orang nak mengelompok je orang-orang zalim, nanti dikumpulkan sekelompok je orang-orang yang berbuat zalim itu. Nah, karena itu kata zawaj di samping bermakna berpasangan juga dipakaikan dalam makna nikah. Nikah dalam makna akad. Nah, itulah kalimat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua itu untuk kamu mengikatkan sepasang anak manusia dalam suatu keterikatan pernikahan yang berkonsekuensi nanti kepada hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dua kata itu kata asal. Nah, itulah makna dari khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Arafah. Istausu bin nisa'i khaira, kata Nabi. Istausu, aku minta kalian memegang teguh wasiat, nasihat tentang apa? Tentang wanita. Apa yang harus kita lakukan? Khairan, khair, perlakukan mereka dengan baik. Kenapa kata Nabi? Fa innakum akhadtumuhunna bi ahdillah, disebabkan kamu sekalian mengambil mereka dengan janji kepada Allah. Ahdillah, janji Allah. Jadi akad nikah itu jangan cerita sakral tapi tidak mengerti makna apa yang sakral. Orang kan sering mengatakan akad nikah ini sangat sakral, ini akad yang suci. Habis dek kecek saja. Kenapa akad nikah itu tidak sama dengan akad-akad lain? Akad itu kan bahasa awaknya kontrak ya. Nah, kenapa dia tidak sama dengan akad jual beli? Kenapa dia tidak sama dengan akad syarikah? Kenapa dia tidak sama dengan akad-akad yang lain di dalam bab muamalat dan lainnya sebagainya? Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, akad pernikahan itu disifati dengan mitsaqan ghaliza. Mitsaq dari wathaq, yaitu ikatan kokoh, ghaliza yang kuat, diikatan kokoh yang sangat kuat. Yang di dalam Al-Quran hanya 3 saja janji yang disebut dengan sifat seperti itu. 3 saja. Yang pertama adalah janji para nabi untuk membenarkan dan mengakui apa? Kenabian dan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Berarti maknanya adalah risalah tauhid. Ini janji para nabi, inilah yang disebut dengan mitsaqan ghalidha. Saya yang ini supaya bisa lihat. Nah, perhatikan surat Al-Ahzab. Wa akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Janji para nabi. Nah, apa yang diminta janji itu? Nih, An-Nabi awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu wa ummahatuhum wa ulul arham ba'dhum awla ba'd wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah minal mu'minin wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dhalika fil kitabi mastura. Kemudian wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Apa mitsaq mereka? Menjalankan tugas, menyampaikan pesan Allah, dan membenarkan bahawa syariat yang mereka bawa itu nanti akan sempurna di tangan khatamin nabiyyin wal mursalin, di tangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mitsaqan ghalidha. Itu yang pertama. Perhatikan yang kedua, yaitu janji Bani Israel untuk memuliakan hari Sabtu. Dan untuk apa? Untuk mereka jangan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap melampaui batas di hari Sabtu itu. Dan termasuk juga masuk ke Baitul Maqdis dalam keadaan patuh kepada Allah, bukan berbuat angkara murka, bukan dengan kecongkakan. Nah, apa kata Allah? Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Tahu tak Bapak dan Ibu, apa akibat yang diterima oleh Bani Israel ketika mereka melanggar? Apa akibatnya? Mereka dijadikan oleh Allah qiradan khasiin, menjadi kera-kera yang hina, qiradatan khasi. Nah, yang ketiga apa? Yang dikatakan mitsaqan ghalidha. Perhatikan surah An-Nisa ayat 21. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Para wanita mengambil janji dari laki-laki akan bertanggung jawab, akan menjalankan tugas sebagai imam di rumah tangga. Disebut oleh Allah mitsaqan ghalidha. Itulah tiga janji para nabi, janji Bani Israel untuk patuh dengan ketentuan hari Sabtu, dan janji pernikahan. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum akhadtumuhunna, kamu sekalian mengambil para wanita itu bi'ahdillah, dengan janji Allah. Artinya apa? Orang itu berjanji dan Allah mengukuhkan janji itu. Berarti ketika seseorang mengucapkan aku nikahkan, aku terima menikahi, maka Allah yuwathik,
Jadi jangan terfikir hanya catatan dan tertulis di buku nikah itu saja, tapi ada tauthik, ada administrasi Allah itu. Nah, itu yang jangan dipandang enteng. Yang kedua, kata Nabi, kenapa istausu bin nisa'i khaira? Karena apa? Wa innakum istahlaltum furujahunna bikalimatillah. Kamu sekalian halal menggauli mereka dengan kalimat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kalimatnya? An-nikah waz-zawaj. Jadi tidak bisa dialih dah dengan kalimat yang tidak menunjukkan kepada itu. Jadi jangan ambo salangkan anak aku ke engkau. Tidak bisa. Salang menyalang di situ tu. Nah, itu makna kalimat. Nah, karena itulah makanya dalam akad nikah nanti ulama membagi dua. Ada kalimat-kalimat itu yang dipakai dalam pernikahan itu adalah lafaz sharih, terang, tegas, karena itu yang diberikan petunjuk oleh syarak dipergunakan di dalam akad nikah. Dan ada nanti lafaz kinayah namanya, atau bahasa kita sering disebut kiasan. Nah, ini terkait dengan lafaz yang dipergunakan. Nah, di dalam penggunaannya di dalam Al-Quran dan Sunnah jelas bahwa kata nikah masyhur dipergunakan untuk apa? Untuk hubungan atau untuk mempersandingkan sepasang anak manusia, laki-laki dan perempuan, dalam suatu ikatan pernikahan. Nah, tetapi di dalam istilah lain atau dalam penggunaan lain, apakah ada nikah itu dimaknai hanya dengan berhubungan saja? Ya. Tetapi yang populer kalau disebut nikah, lebih banyak yang terlintas dalam fikiran orang adalah akad, bukan bergaulnya. Walaupun tidak bisa dipungkiri di dalam bahasa Arab kata nikah itu ada bermakna bergaul. Nah, di dalam Al-Quran apakah ada kata nikah maknanya adalah berhubungan badan atau berhubungan suami istri? Iya. Di mana ditemukan? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 230. Ini terkait dengan orang yang terjadi talak antara dia dengan istrinya tapi sudah talak 3. Nah, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah tersebut ayat 230. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha. Ini kata tankiha di situ dari kata nakaha yankihu. Fa in talaqaha, jadi kata nikah tidak satu maknanya, bukan akad saja, bisa bermakna bergaul, berhubungan. Fa in talaqaha, jika suaminya tadi mentalak lagi istrinya, ini untuk yang ketiga, fala tahillu lahu min ba'du, maka istrinya itu, wanita tersebut tidak halal lagi bagi suaminya setelah itu, setelah talak yang ketiga itu, hatta tankiha, sampai dia menikah zaujan ghairah, sampai dia menikah dengan suami yang lain, suami selain dari suami yang mentalak 3 itu. Nah, apakah makna nikah di sini? Nabi SAW mengatakan tidak hanya sebatas akad,
Dia ada wanita yang ditalak 3 oleh suaminya, kemudian ingin pulang kepada suaminya. Dia tidak nyaman dengan suami yang baru ini. Kata Nabi, la, tidak, hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqa usailataki, kata Nabi. Tidak bisa engkau kembali sampai engkau merasakan manisnya dia, madunya dia, dan sampai dia pula merasakan madunya. Artinya tak bisa selesai jo akad saja, harus benar-benar terjadi pernikahan sampai kepada berhubungan. Jadi ada dulu orang nanamuan jadi yang kambiang congek sebagian. Itu dikatakan at-taisul musta'ar namanya, kambing yang dipinjam, pejantan yang dipinjam hanya untuk pemupui talak. Nah, apakah halal hanya dengan menikah saja, dengan akad saja? Tidak. Jadi di sini kita tahu bahwa makna kata nikah bukan hanya makna akad, tetapi makna akad lebih populer, lebih masyhur. Saya rasa sudah cukup itu, 11:30 sudah. Baru kita bicara tentang lafaz. Baru nanti kita bicara tentang apa itu definisi pernikahan, dan baru kita masuk kepada rukun dan syarat pernikahan. Panjang tuh, panjang, bila selesai entahlah. Yang penting kita teruskan. Baik, kita cukupkan dulu. Kalau suami selingkuh, wajib jugakah kita taat dan hormat pada dia? Ya, menghormati suami wajib, menyetujui perselingkuhannya haram. Wanita apabila tidak bisa lagi bertahan dengan laki-laki yang mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dia punya hak untuk mengadukan persoalannya kepada pihak yang akan mengadili dengan seadil-adilnya. Apakah wanita yang meminta perceraian atau meminta talak kepada suaminya karena alasan mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut akan terlibat dalam kemaksiatan itu atau menerima akibat? So kalau berselingkuh ke mana-mana, wanita kan bisa terkena imbasnya. Kalau dia berbelanja di mana saja, bisa membawa penyakit kepada istrinya. Kalau alasannya adalah alasan kemaksiatan yang tidak bisa dihentikan oleh suaminya setelah dinasihatinya, kemudian wanita mengadukan persoalan ini kepada pihak yang akan melihat, kemudian memutus secara adil, apakah wanita itu termasuk yang durhaka? Tidak, tidak durhaka. Karena dia tidak menginginkan rumah tangganya terlibat salah seorang dengan perbuatan maksiat, dosa besar. Jadi karena itu berhati-hati, laki-laki jangan asal-asalan mentang-mentang talak ada di tangan kita, kemudian kita bisa mengendalikan seperti yang kita inginkan saja. Kalau laki-laki, seorang suami terlibat dengan perbuatan maksiat dan istri takut terfitnah agamanya dengan itu dan menimbulkan mudarat kepadanya dari perbuatan tersebut, maka hak dia untuk mengadukan kepada hakim untuk melihat apakah dia sudah harus mendapatkan haknya untuk berpisah dengan suaminya karena alasan akan menimbulkan mudarat dan akan terfitnah dalam masalah agamanya. Jadi jangan dikatakan bahawa talak memang benar ada di tangan laki-laki, tetapi jangan dikatakan bahwa wanita harus menerima diberlakukan apa saja walaupun dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada rumus seperti itu. Kalau begitu diperlakukan berarti tidak ada keadilan. Nah, jadi apakah kita harus taat dan patuh ketika suami berbuat maksiat? Selagi jadi suami, perkara-perkara yang taat kepada Allah patuhi. Tapi perkara yang berbuat maksiat disuruhnya jangan patuhi. Perbuatan dia yang berbuat maksiat jangan ridhoi. Enggak boleh ada yang meridhoi perzinaan, perselingkuhan. Nah, kalau sudah mengkhawatirkan akan terfitnah agama kita, terdampak bisa jadi oleh penyakit akibat dari pergaulan yang haram tersebut, maka wanita punya hak untuk mengadukan kepada pihak yang berwenang untuk melihat apakah ini sudah saatnya wanita punya hak untuk minta berpisah atau tidak. Jadi tidak diputuskan sendiri, tapi dibawa ke pihak yang akan mengadili dengan adil. Wallahu a'lam.